Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antonia Julieta Kurniawati dengan NIM 23F10006. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik UTS saya mengenai lokomotif diesel elektrik. Nah, di sini ada beberapa topiknya, yaitu ada pendahuluan, sistem kelistrikan, sistem penggerak, bugi, dan sistem pengereman. Nah, di sini ada contoh dari lokomotif diesel elektrik dari PT KAI dengan CC 206. Nah, lokomotif diesel elektrik sendiri menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utamanya. Lalu dari mesin diesel ini menghasilkan energi mekanik yang kemudian disalurkan ke generator untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian dari generator akan disalurkan kembali ke auxiliary alternator untuk menambah sistem kelistrikan yang lainnya pada lokomotif. Oke, selanjutnya itu ada sistem kelistrikan. Di sini ada 3 sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada DC to DC, 2 AC to DC, yang ketiga itu AC to AC. Nah, yang pertama itu ada DC to DC. Jadi, mesin diesel ini akan menghasilkan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini akan disalurkan ke generator. Nah, energi mekanik akan diubah menjadi energi listrik. Nah, dari generator ini akan menyalurkan energi listriknya ke motor traksi. Nah, motor traksi akan mengubah energi listrik menjadi energi putar untuk memutar roda pada bugi lokomotif. Nah, auxiliary generator ini sebagai sistem listrikan tambahan untuk menghidupkan AC, kipas, lampu, dan yang lainnya. Lalu di sini ada AC to DC. Nah, di sini mesin dieselnya menghasilkan energi mekanik yang kemudian disalurkan ke generator untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, dari generator ini arusnya diubah menjadi arus DC yang kemudian disearahkan menggunakan rectifier dan diubah kembali menjadi arus DC. Nah, dari rectifier ini kemudian disalurkan ke motor traksi, dan nah dari motor traksi ini sistem listrik diubah menjadi energi putar untuk memutar roda pada bugi yang ada di lokomotif. Nah, yang ketiga ini ada AC to AC. Nah, mesin diesel di sini menghasilkan energi mekanik yang kemudian disalurkan ke generator. Nah, dari generator ini masuk ke rectifier. Nah, rectifier ini menyearahkan dari arus AC ke DC. Nah, setelah dari rectifier ini masuk ke inverter. Nah, inverter ini menyearahkan kembali untuk dari arus DC menjadi arus AC yang frekuensinya bisa dapat diatur. Nah, dari inverter maka masuk ke arus listriknya itu masuk ke motor traksi, mengubah energi listrik menjadi energi putar untuk memutar motor pada memutar roda pada bugi. Nah, selanjutnya itu ada sistem penggerak. Nah, dari di sini ada fuel tank. Nah, fuel tank itu berisi solar yang berguna sebagai bahan bakar utama pada mesin diesel. Nah, mesin diesel ini akan bergerak untuk menggerakkan poros penggerak pada mesin diesel. Nah, menjadikan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini akan masuk ke generator. Nah, dari generator ini akan diubah kembali menjadi energi listrik. Nah, dari main alternator ini, dari generator ini akan diubah ke rectifier dan inverter untuk diarahkan. Nah, dari inverter dan rectifier ini akan disalurkan kembali ke motor traksi. Jadi untuk mengubah energi listrik ke energi gerak yang ada di sini. Nah, motor traksi di sini itu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak agar bisa menggerakkan motor, agar bisa menggerakkan roda pada lokomotif. Nah, di sini pinion dan gear ini berfungsi sebagai roda pada lokomotif. Nah, di sini ada turbocharge. Nah, turbocharge sendiri ini berfungsi untuk memaksimalkan proses pembakaran pada mesin diesel agar pada saat mesin diesel beroperasi akan menghasilkan energi yang sempurna pada saat lokomotif beroperasi juga. Nah, di sini ada radiator dan radiator fan. Nah, di sini radiator serta radiator fan ini berfungsi untuk mendinginkan mesin agar suhu mesin tetap stabil pada saat lokomotif ini berjalan dan beroperasi. Nah, air compressor ini berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan agar dapat digunakan pada saat sistem pengereman berlangsung.
Nah, di sini ada electronic control. Nah, electronic control ini biasanya berfungsi untuk sistem pengereman, sistem kendali, dan yang lainnya. Lalu untuk control stand ini ruangan yang dipakai masinis untuk mengontrol instrumentasi dan yang lainnya. Lalu di sini pula ada auxiliary alternator yang berfungsi sebagai cadangan listrik tambahan untuk lokomotif. Nah, selanjutnya itu ada bugi. Nah, di sini ada bagian-bagian dari bugi. Nah, yang pertama itu ada wheel seat. Nah, wheel seat ini terdiri dari antara poros dan roda yang terpasang pada bugi. Nah, poros ini menghubungkan antara dua roda, sedangkan rodanya ini terhubung langsung pada rel kereta. Nah, di sini ada castle set frame. Nah, ini adalah rangka samping pada bugi. Nah, di sini ada bolster spring. Nah, bolster spring sendiri ini adalah pegas bersuspensi yang berguna untuk meredam guncangan dan meredam gerakan pada saat lokomotif berjalan. Nah, di sini ada center pin. Nah, center pin ini berguna untuk menggabungkan antara badan lokomotif dan bugi. Nah, di sini ada seat bearer. Nah, side bearer di sini berfungsi sebagai penyangga samping antara bugi dan lokomotif. Nah, di sini ada bugi bolster. Bugi bolster ini berfungsi sebagai penyangga tengah antara bugi dan lokomotif. Nah, di sini ada brake beam. Nah, brake beam ini adalah sistem pengereman yang ada pada bugi. Nah, selanjutnya itu ada sistem pengereman. Yang pertama itu pada saat pengereman tidak berlangsung, dan yang sebelah kanan ini pada saat pengereman berlangsung. Jadi pada saat sistem pengereman tidak berlangsung ini, udara bertekanan itu masuk dari brake pipe. Nah, dari brake pipe ini masuk ke triple valve. Lalu dari triple valve ini akan menyimpan cadangan udara yang bertekanan tadi masuk ke auxiliary reservoir. Nah, ketika brake cylinder di sini tidak mempunyai tekanan atau pegasnya ini tidak ditekan, maka spring ini otomatis akan mendorong piston ke belakang, sehingga brake box di sini tidak menyentuh wheel, sehingga di sini tidak terjadi pengereman atau release position. Nah, sedangkan di sini application position itu tadi ketika masinis menekan rem, maka dari brake pipe ini akan masuk udara bertekanan. Lalu dari brake pipe ini triple valve akan mengidentifikasi bahwa adanya tekanan pada udara. Nah, udara yang bertekanan dari auxiliary reservoir ini akan turun melewati brake cylinder. Nah, ketika brake cylinder ini ditekan, maka pegasnya ini otomatis akan menekan. Pistonnya juga akan maju, jadi akan menekan spring di sini untuk melakukan pengereman pada roda tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.